kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah jadwal kita yang sangat padat. Jadi sepanjang tahun fiskal 2025 kemarin, kita patut bersyukur dan bangga karena Kalbe Farma berhasil menavigasi tekanan makroekonomi global maupun domestik dengan sangat solid. Kalau kita lihat dari data laporan keuangan yang diaudit, penjualan neto kita berhasil tumbuh sekitar 83% hingga mencapai 35,32 triliun. Dan yang lebih menggembirakan, laba bersih kita melonjak cukup signifikan sebesar 13,1% ke angka 3,66 triliun. Namun, kita tidak boleh cepat berpuas diri karena kita tahu persis bahwa kondisi di lapangan menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat di beberapa lini produk dan ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus membayangi margin profitabilitas perusahaan kita. Oleh karena itu, agenda rapat strategis ini adalah untuk memetakan secara detail mulai dari profil posisi terkini, analisis strategi, taktik implementasi, hingga sistem evaluasi ke depan. Tujuan kita hanya satu, memastikan bahwa di tahun 2026 ini, langkah kita menjadi langkah yang semakin bermakna. Mari kita mulai dari profil posisi pilar bisnis kita saat ini. Mailani, silakan dibuka laporannya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Joseph. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita berkaca dari posisi historis kita sebagai pemain produk kesehatan terintegrasi terbesar di Asia Tenggara yang sudah berdiri sejak tahun 1966, portofolio Kalbe saat ini ditopang secara kokoh oleh 4 pilar bisnis utama. Kita punya obat resep, produk kesehatan atau consumer health, nutrisi, serta distribusi dan logistik. Nah, jika melihat kondisi real di sepanjang tahun 2025, pilar distribusi dan logistik ini benar-benar menjadi tulang punggung atau backbone utama kita. Kontribusinya mencapai 34,5% atau setara dengan 12,2 triliun rupiah terhadap total pendapatan konsolidasian perusahaan. Posisi kedua disusul erat oleh lini obat resep yang menyumbang sebesar 29,0%. Keunggulan kompetitif kita di lapangan saat ini adalah jaringan distribusi fisik yang sudah berhasil menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh pelosok Indonesia. Bukan cuma domestik, ekspansi pasar internasional kita juga terus meluas secara agresif, baik di kawasan ASEAN maupun wilayah Afrika yang terbaru ditandai dengan pembentukan entitas Kalbe Nigeria. Sangat setuju dengan pemaparan Ibu Melani. Jika dilihat dari kacamata industri farmasi secara makro, kondisi terkini dari pilar operasional kita terbukti sangat resilient atau tangguh menghadapi guncangan pasar. Kita tidak menampik bahwa ada sedikit dinamika lapangan, seperti di segmen nutrisi, kita sempat mengalami sedikit kontraksi penjualan sebesar minus 1,7%. Ini ada dampak langsung dari penurunan daya beli masyarakat pada pasar susu bubuk kelas premium, di mana konsumen cenderung beralih ke produk yang lebih ekonomis. Namun hebatnya penurunan di segmen nutrisi tersebut berhasil kita kompensasi sepenuhnya melalui pertumbuhan luar biasa di dua sektor lain, yaitu sektor obat resep kita tumbuh positif di angka 11% dan produk kesehatan melesat sebesar 11,9%. Kunci keberhasilan di segmen produk kesehatan ini tidak lain adalah berkat strategi peremajaan merek atau brand rejuvenation yang kita lakukan secara agresif, terutama menyasar pada produk-produk suplemen dan vitamin preventif. Baik, catatan yang sangat menarik dari Hita dan Mailani. Bauran portofolio kita terbukti mampu memitigasi risiko penurunan di satu segmen. Tapi ingat, tantangan ke depan tidak akan lebih mudah. Agar kita terus bisa meningkatkan nilai kapitalisasi pasar kita yang saat ini berada di angka 56,41 triliun, kita harus sangat jeli membaca pergeseran di lingkungan luar. Bagaimana jika peta persaingan industri kita saat ini kita bedah menggunakan analisis Porter 5 Force? Eva, silakan dari sudut pandang tata kelola dan manajemen risiko. Oke, izin memaparkan kepada rekan-rekan direksi sekalian, berdasarkan hasil kajian manajemen risiko dan analisis Porter's Five Forces, kondisi lingkungan eksternal PT Kalbe Farma saat ini berada pada tingkat moderat atau sedang hingga ke tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Ada di level rendah karena untuk masuk ke industri farmasi, terutama di bidang obat etikal, perusahaan membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang tidak sederhana juga. Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi berbagai peraturan yang ketat dari BPOM dan Kementerian Kesehatan. Nah, karena itu perusahaan baru tidak mudah masuk dan bersaing dengan perusahaan besar seperti PT Kalbe Farma kita ini. Yang kedua, ada kekuatan tawar pemasok atau bargaining power of suppliers. Nah, sekarang itu berada di level tinggi. Nah, ini menjadi salah satu perhatian utama dari sisi keuangan. Sampai saat ini, industri farmasi nasional termasuk Kalbe masih cukup bergantung pada impor bahan baku aktif atau API. Akibatnya, biaya produksi kita sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dan kondisi ekonomi global. Yang ketiga, ada kekuatan tawar pembeli atau bargaining power of buyers. Berada di level sedang. Nah, di satu sisi, keterlibatan Kalbe dalam program JKN melalui BPJS Kesehatan membantu menjaga volume penjualan produk kita, terutama di rumah sakit. Namun, di sisi lain, kondisi ini membuat ruang gerak kita dalam menentukan harga menjadi lebih terbatas, khususnya untuk produk obat generik. Yang keempat, ancaman produk substitusi atau trade-off substitutes. Nah, ada di level
rendah menuju ke sedang. Setelah pandemi, mulai terlihat perubahan pola pikir masyarakat. Banyak orang yang lebih memilih menjaga kesehatan sejak awal dengan mengonsumsi suplemen herbal, jamu modern, atau produk kesehatan alami. Nah, akibatnya penggunaan obat-obatan kimia untuk keluhan ringan tidak lagi menjadi pilihan pertama bagi sebagian konsumen. Yang kelima, ada tingkat persaingan sesama industri atau rivalry among existing competitors, berada di level tinggi. Persaingan di industri farmasi saat ini juga semakin ketat. Kita tidak hanya bersaing dengan perusahaan farmasi lokal, tetapi juga dengan perusahaan multinasional yang terus memperkuat posisinya di pasar Indonesia. Nah, oleh karena itu, Kalbe harus terus berinovasi dan menjaga daya saing agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Tepat sekali dari analisis Bu Eva. Dan kalau kita tarik benang merah dari Five Force tadi ke dalam analisis peluang dan ancaman eksternal, kita bisa mengidentifikasi bahwa peluang utama kita saat ini adalah adanya komitmen transformasi sistem kesehatan nasional oleh pemerintah, serta fakta data bahwa angka belanja kesehatan per kapita Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Dan sebaliknya, untuk ancaman terbesar selain pelemahan daya beli domestik pada produk non-esensial, kita juga harus mengantisipasi risiko keamanan cyber seiring dengan digitalisasi seluruh proses bisnis internal kita, serta ketidakpastian kondisi geopolitik global yang sewaktu-waktu bisa mengganggu stabilitas rantai pasok logistik bahan baku kita. Menyambung apa yang disampaikan Ibu Hitan mengenai ancaman eksternal, mari kita berkaca ke dalam dan membedah kesiapan internal kita sendiri melalui kerangka kerja SBOT. Dari sisi kekuatan, Kalbe jelas unggul karena memiliki tim riset dan pengembangan yang sangat kuat dan ditopang oleh kemitraan strategis dengan institusi riset global. Secara finansial, kondisi kita luar biasa sehat. Margin laba bruto kita berada di angka 39,8% dan rasio lancar kita berada di level 346,8%. Posisi likuiditas yang tebal seperti ini memberikan kita keleluasaan penuh untuk mendanai inovasi produk tanpa perlu bergantung pada utang luar negeri yang beresiko. Untuk kelemahan, kita harus jujur bahwa struktur biaya operasional pabrik kita masih sangat rentan terhadap depresiasi nilai tukar rupiah. Karena porsi impor API tadi belum sepenuhnya bisa kita hilangkan dalam waktu dekat. Namun, dari sisi peluang ada dorongan kuat dari pemerintah terkait regulasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri. Ini adalah kesempatan emas bagi Kalbe untuk memimpin pasar dengan menciptakan produk-produk substitusi impor di dalam negeri. Sementara untuk ancaman, kontraksi pasar di segmen nutrisi seperti susu bubuk anak yang tadi disebutkan menjadi alarm bahwa kita harus gesit melakukan reposisi portofolio agar tidak tergerus oleh tren pasar yang mulai berubah. Izin menambahkan, jika semua data performa segmen sepanjang tahun 2025 tadi kita petakan ke dalam matriks PCG untuk melihat posisi strategis masing-masing unit bisnis, gambarannya menjadi sangat jelas bagi kita untuk mengambil keputusan. Pertama, di kuadran cash cow, posisi ini ditempati oleh segmen obat resep serta segmen distribusi logistik. Keduanya mencetak pertumbuhan yang sangat konsisten dan memuaskan. Unit ini adalah mesin pencetak uang utama kita yang menghasilkan arus kas masuk dalam jumlah besar, yang nantinya bisa kita gunakan untuk menyuntikkan modal ke lini bisnis potensial lainnya. Kedua, di kuadran star, posisi ini diduduki oleh segmen produk kesehatan. Pertumbuhannya melesat cepat di angka 11,9%, didorong oleh tingginya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat dan preventif. Segmen ini punya prospek masa depan yang sangat cerah dan harus terus kita dukung promosinya. Ketiga, di kuadran question mark. Ini adalah segmen nutrisi, pertumbuhannya memang sedang melambat dan mengalami kontraksi minus 1,7%. Tapi jangan salah, segmen ini sebenarnya punya potensi pasar tersembunyi yang sangat besar jika kita berhasil melakukan reposisi produk. Misalnya dengan menggeser fokus dari susu bubuk konvensional ke arah produk nutrisi lifestyle, spesifik dan produk minuman siap saji atau ready to drink yang lebih praktis untuk generasi muda. Luar biasa, sebuah pemetaan yang sangat komprehensif. Berdasarkan posisi di matriks BCG tersebut, keputusan strategis Dewan Direksi sudah bulat dan jelas. Kita akan mengunci keuntungan dari cash cow kita untuk mendanai masa depan. Fokus utama kita di tahun 2026 adalah akselerasi peningkatan sertifikat TKDN, ekspansi produk bioteknologi dan biosimilar bernilai bertambah tinggi, serta transformasi radikal pada portofolio produk nutrisi ke arah produk cair atau RTD. Sekarang mari kita bahas aspek eksekusinya, bagaimana rencana implementasi programnya di lapangan. Silakan dari aspek struktur dan organisasi terlebih dahulu, Yumna. Baik Pak Presdir, pertama dari aspek struktur organisasi. Menyelaraskan dengan tata kelola yang ada di laporan jangka panjang, jalur koordinasi antara jajaran direksi dengan para pimpinan strategik bisnis unit saat ini berjalan dengan matriks yang sangat ketat dan responsif. Di bawah payung pilar obat resep, kita sedang mengoptimalkan sinergi operasional yang mendalam antara PT Heg Farm
Jaya untuk segmen obat generik, PT Dankos Pharma, dan anak usaha mutakhir kita di bidang biofarma, yaitu PT Kalbe Genexen Biologics. Selain itu, kabar baiknya adalah fasilitas produksi radiofarmaka baru kita di bawah Global Oncolab Pharma saat ini sudah mulai beroperasi secara penuh. Ini adalah langkah strategis kita untuk mendukung ekosistem pengobatan dan layanan kanker nasional. Oke, baik, melanjutkan dari sisi alokasi sumber daya dan penganggaran atau budgeting. Nah, sesuai dengan strategi perusahaan kita, sebagian besar arus kas yang berasal dari segmen cash cow akan kita jaga dan alokasikan secara terarah untuk investasi jangka panjang yang bisa mendukung pertumbuhan perusahaan kita juga. Salah satu fokus utama kita adalah pengembangan alat kesehatan lokal. Nah, untuk itu kita sudah menyiapkan anggaran khusus guna mendukung pengembangan sektor ini. Nah, saat ini PT Kalbe sedang memperkuat produksi alat kesehatan dalam negeri mulai dari produk dialyzer untuk kebutuhan cuci darah, perangkat mobile X-ray, hingga mesin CT scan melalui kerjasama strategis dengan GE Healthcare. Nah, langkah ini tidak hanya memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, tapi juga diharapkan bisa meningkatkan capaian TKDN perusahaan secara signifikan. Nah, selain itu, dari sisi kebijakan pasar modal, kita juga menyiapkan cadangan dana yang memadai untuk melanjutkan program pembelian kembali saham atau share buyback secara berkala di Bursa Efek. Nah, tujuannya tentu untuk menjaga stabilitas harga saham perusahaan di pasar. Implementasi ini tidak akan sukses tanpa kesiapan dari aspek leadership dan budaya organisasi. Nilai-nilai luhur perusahaan kita yang terangkum dalam Pancasila Kalbe, terutama pilar saling percaya, kesadaran penuh dan prinsip bahwa inovasi adalah kunci keberhasilan kita, harus diinternalisasikan kembali secara mendalam. Ini bukan sekedar slogan di dinding kantor, tapi harus menjadi landasan bertindak bagi seluruh 10.879 karyawan tetap kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan termasuk rekan-rekan kerja kita yang berada di unit operasional luar negeri. Lalu yang terakhir, sebagai pilar keempat dalam implementasi, kita berbicara mengenai sistem pendukung strategi. Untuk memastikan semua target ini tercapai tanpa hambatan operasional, kita tengah mempercepat digitalisasi rantai pasok secara end-to-end. Nah, kita beruntung memiliki ekosistem platform digital B2B mandiri yang sangat kuat. Platform logistik Monstran Global Digilog dan aplikasi IMOS akan terus kita tingkatkan kapabilitasnya, dan sistem dapat terintegrasi ini menjadi andalan utama kita untuk memastikan proses distribusi logistik, obat, dan produk kesehatan berjalan dengan efisien. Sungguh sebuah rencana implementasi yang sangat terstruktur dari para dewan direksi, tapi kita semua tahu strategi hebat di atas kertas sama sekali tidak ada gunanya jika tidak memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang disiplin dan ketat di lapangan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengukur efektivitas dan tingkat kesuksesan dari eksekusi strategi ini ke depan? Kepada Evania, bagaimana rancangan indikator penilaiannya? Tentu untuk memastikan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, tim keuangan bersama tim manajemen risiko telah menyusun beberapa indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators. Nah, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang akan menjadi acuan evaluasi kita selama tahun berjalan. Yang pertama, target top line. Kita menargetkan pertumbuhan penjualan bersih perusahaan agar tetap terjaga, setidaknya sejalan atau lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu di kisaran 5% hingga 8%. Yang kedua, target bottom line. Kita juga menargetkan rasio return on equity atau ROE perusahaan tetap berada minimal di level 15,1%. Target ini penting untuk memastikan bahwa modal yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan hasil yang baik bagi para pemegang saham. Yang ketiga, target non-financial atau ESG. Selain fokus pada kinerja keuangan, kita juga berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di fasilitas produksi serta memperluas penerapan sertifikasi Green Manufacturing. Menambahkan terkait mekanismenya Ibu Eva, untuk proses evaluasi kinerja strategi itu sendiri, jajaran direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit akan melakukan rapat penelaahan berkala secara ketat setiap triwulan atau per kuartal. Kita akan membedah margin profitabilitas di setiap segmen bisnis secara mendalam, dan jika di tengah jalan kita menemukan adanya deviasi atau pembengkakan biaya akibat faktor eksternal, mungkin seperti lonjakan tiba-tiba harga bahan baku api karena gejolak kurs dolar, kita sudah menyiapkan skenario tindakan korektif yang cepat. Kita akan langsung mengaktifkan strategi diversifikasi mata uang pengadaan untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tunggal dolar, sekaligus secara paralel menggeser fokus penjualan ke bauran produk high margin yang lebih kebal terhadap fluktuasi kurs. Menambahkan sebagai penutup bagian evaluasi dan sebagai bentuk respon terhadap perubahan lingkungan regulasi yang bergerak sangat dinamis, tim khusus kami di bidang regulatori dan pengembangan produk akan terus memantau setiap pembaruan standar sertifikasi nilai TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kita harus memastikan bahwa kita selalu selangkah lebih maju dalam pemenuhan regulasi tersebut. Tujuannya agar produk-produk hasil inovasi biosimilar kita serta alat-alat kesehatan buatan lokal kita bisa langsung memenuhi syarat untuk masuk dan menyerap porsi anggaran
pengadaan besar di sistem e-katalog nasional milik pemerintah tanpa ada hambatan administratif apapun. Terima kasih atas komitmen dan kontribusi rekan-rekan direksi sekalian. Diskusi hari ini telah membuktikan bahwa dengan sinergi yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, serta penerapan good corporate governance selalu menjadi kunci keberhasilan dari Kalbe Farma. Dengan semangat tersebut, saya optimis Kalbe Farma akan terus bertumbuh, mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri kesehatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta generasi mendatang. Mari kita tutup rapat hari ini dengan melaksanakan seluruh rencana yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab.